Selamat pagi, good morning, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus, sahabat-sahabat yang setia mengikuti Victorious Devotion. Haleluya, apa kabar? Pasti dahsyat ya, pasti luar biasa. Pagi ini kembali kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita bangun dengan tubuh yang baik, yang sehat dan diberkati Tuhan. Siap bekerja, berkarya bersama dengan Tuhan. Tentunya mari awali dengan ucapan syukur dan baca firman-Nya bersama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersungguh berterima kasih, bersyukur buat rahmat dan kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam sepanjang hidup kami. Kalau kami hidup sekarang, kami tahu itu karena kepercayaan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik adanya, yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan sebentar sebelum kami beraktivitas, kami duduk diam di bawah kaki-Mu, rindu membaca firman-Mu, dan merenungkannya. Kiranya Tuhan berbicara, menguatkan setiap kami, sehingga oleh firman-Mu kami senantiasa mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Bapa yang baik, lawatan-Mu atas setiap kami, dimanapun kami berada, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, terus kita melanjutkan tentang langit baru bumi baru. Dan langit baru bumi baru itu kalau kita baca ya dalam firman Tuhan itu, di sana nanti tidak ada malam. Oh, aneh ya. Di bumi kan kita ngalamin siang dan malam. Habis malam, siang lagi, siang, malam lagi. Ya, tapi ternyata saya baca juga bukan hanya di langit bumi baru, ada loh, ternyata ada negara-negara yang tidak mengalami malam. Ada 7 negara yang tidak mengalami fenomena malam ya. Matahari tidak pernah terbenam di 7 negara ini: Norwegia, Swedia, Finlandia, Greenland, Islandia, Alaska di Amerika, dan di Kanada. 7 negara ini tidak ada malam, tapi nggak sepanjang tahun, nggak sepanjang waktu, hanya waktu-waktu tertentu saja. Mereka malamnya pun tetap terang, bahkan tengah malam pun matahari tetap bersinar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya biasanya kisaran bulan-bulan musim panas mereka lah. Eropa Barat kan, Amerika itu musim panasnya sekitar pertengahan tahun, antara Juni, Juli, Agustus. Nah itu beda-beda sih kalau saya lihat. Ya Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google. Nah yang menarik itu terjadi, tetapi nggak selamanya. Tetapi yang kita baca di dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21, yaitu tentang Yerusalem baru ini. Bapak Ibu, 21 ayat 11 dan 12 begini ya bunyinya. Wahyu 21 ayat 11 dan 12. Kemudian 23 sampai 25. Deskripsi sedikit tentang kota tanpa malam ini. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti permata yang paling indah. Wow, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Dan di kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Jelas sekali ya gambarannya, wow, luar biasa. Bahkan kalau di bumi nggak ada malam, ada mataharinya yang terus, tetapi ini di sana terang, nggak ada malam, tapi nggak ada matahari. Bukan matahari, bukan bulan sumber cahayanya, tetapi Allah sendiri Bapak Ibu yang menerangi. Kemuliaan Allah yang menerangi kota itu, dan anak domba itu adalah lampunya, dikatakan. Wow, coba bayangkan, luar biasa. Kalau di sini tanpa malam, mungkin ada waktu-waktu tertentu panasnya memang terang,
tetapi panasnya panas banget, kadang-kadang menyengat kulit gitu ya, tubuh kita ya, begitu panas luar biasa. Tetapi saya percaya, bayangkan di sana itu kota yang tanpa malam, tetapi tetap terus penuh dengan terang kemuliaan Allah, nggak menyakiti kita. Cahayanya itu begitu luar biasa indah, menyejukkan. Saya membayangkannya terang tapi nggak menyakiti, sejuk, damai. Wow, luar biasa. Itu yang akan kita tuju bersama Bapak Ibu. Ya, bahkan di pasal 22 ayat 4 dan 5 memberikan gambaran lebih jelas lagi yang kota tanpa malam ini. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhanlah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, sekali lagi sungguh luar biasa ya. Kota yang kita tuju bersama, yang akan kita diami bersama dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kekasih kita. Itu begitu luar biasa dan merupakan satu gambaran bahwa tidak ada lagi kegelapan. Yang pertama, tanpa malam artinya tidak ada lagi kegelapan. Kegelapan simbol dosa, gambaran dosa, penderitaan, ya, kesusahan. Bapak Ibu, itu tidak akan ada lagi. Di sana tidak akan ada yang namanya dosa, ya, nggak ada lagi penderitaan, kesusahan, kesulitan, nggak ada. Bahkan nanti kalau kita dengar lagi yang lain akan bicara nggak ada air mata, nggak ada lagi Bapak Ibu, selamanya lenyap total. Bapak Ibu, yang pertama itu yang arti dari nggak ada malam, tidak ada akan malam lagi. Lalu pintu gerbangnya terbuka Bapak Ibu, tadi dikatakan siang itu pintunya tetap terbuka dan akan terus karena memang siang terus. Kehidupan dalam terang Allah artinya bahwa adalah kehidupan yang penuh dengan keamanan dan keterbukaan. Gak ada lagi sesuatu yang ditutupi. Pintu gerbangnya senantiasa terbuka, begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu merupakan sesuatu yang indah, di mana itu merupakan satu pernyataan gak ada lagi yang membatasi kita bersama dengan Allah. Ya Bapak Ibu yang dikasihi, di mana Allah sendiri yang akan menjadi terang kehidupan kita. Allah sendirilah yang akan menyinari kehidupan kita di sana. Ya, begitu aman, tentram, damai. Ya, itu yang menjadi satu jaminan buat kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup ya pada siang hari, sebab malam tidak ada lagi di sana. Itu pengertiannya bahwa itulah kehidupan dalam terang Allah. Dan yang ketiga, tidak ada lagi terang, bahwa ya, karena Allah lah terang kita. Allah sendiri menjadi terang bagi umatnya. Tidak ada lagi samar-samar, tidak ada lagi bayangan, ketakutan, kekelaman. Ya, di dunia kita seringkali melewati suatu keadaan, situasi lembah kelam yang menakutkan. Nggak akan ada lagi itu situasi-situasi seperti itu. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadi terang hidup kita. Allah lah yang menjadi segala sesuatunya bagi kita Bapak Ibu. Bagi umatnya yang telah ditebus dengan darah anaknya, darah anak domba Allah. Wow, begitu satu kehidupan yang bebas dari bayang-bayang maut, bayang-bayang kekelaman, dari ketakutan, dari kekhawatiran, bebas. Itu gambaran tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, dan kekelaman, dan penderitaan. Semuanya, kita semuanya ada dalam naungan Sang Maha Tinggi, yaitu pribadi Allah sendiri yang menjadi terang kita di langit baru, di bumi baru. Wow, itu yang kita rindukan bersama. Dan seorang mengatakan, yaitu John Stott berkata, di bumi baru kegelapan fisik dan rohani akan hilang lenyap total, karena Allah sendiri menjadi terang kita. John Stott mengatakan itu. Ya, benar-benar akan hilang total. Baik fisik maupun secara rohani, gak akan ada lagi kegelapan. Benar-benar tuntas. Allah lah terang kita. Haleluya. Ya, sekarang kita sudah menerima Yesus terang dunia dalam hidup kita. Dan ketika kita tetap hidup dalam terang, dalam Yesus, kita terus akan hidup dalam terang. Walaupun kematian secara fisik
itu hanyalah membawa kita masuk ke dalam satu terang yang lebih lagi. Terang yang ajaib, terang kemuliaan Allah. Sekarang kita bersyukur kita sudah hidup dalam terang Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan lanjutkan di langit baru bumi baru dalam terang kemuliaan Allah, hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang menjanjikan kami Tuhan satu kehidupan yang begitu menakjubkan. Terima kasih Engkau telah menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, dan telah mencatatkan nama kami dalam buku kehidupan. Dengan iman kami percaya satu kali kelak kami akan ada di baru bumi baru, di kota tanpa malam, di mana Engkau sendiri Tuhan yang menjadi terang kami. Terang kemuliaan-Mu ya Tuhan akan terus menyinari seluruh keberadaan kota yang baru itu, Yerusalem yang baru itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hanya di sana memang kami pasti akan mengalami, tetapi mulai dari sekarang kami berdoa, kami percaya Engkaulah terang hidup kami. Kegelapan berlalu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus tidak ada kegelapan yang dapat ambil bagian dalam kehidupan kami. Kekhawatiran, ketakutan, kami percaya ketika kami hidup dalam terang Allah, tidak lagi menguasai kami. Kami usir dalam nama Yesus. Tuhan, jamah sahabat-sahabat pendengar dan yang setia mengikuti Victorious Devotion, jamah Tuhan. Jamah Tuhan, biarlah damai Tuhan, biarlah terang Tuhan menyinari kehidupan setiap kami, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi Tuhan kegentaran, kegelapan yang menghantui kami, tetapi kami sungguh hidup dalam terang Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Semua perkara tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka ya Tuhan, dan biarlah semuanya itu nyata dalam kehidupan kami sekarang juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati umat-Mu, berkati seluruh kekasih Tuhan, Jemaat GB Victory dimanapun berada, maupun semua simpatisan yang mengikuti Victorious Devotion ini. Biarlah terus mereka mengalami terang kemuliaan Allah dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Semangat, terang kemuliaan Tuhan atasmu dan saya. Jangan takut, tapi damai sejahtera. Amin.